Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai teori perkembangan karir menurut Ginsberg. Pertama-tama, kita kenali dulu nih dan kita pahami dulu bagaimana sih sejarah perkembangan dari teori Ginsberg ini. Jadi, Ginsberg dan teman sejawatnya yang pada umumnya dipandang sebagai ahli pertama yang melakukan penelitian terhadap teori pilihan karir dari sudut pandang perkembangan. Dari beberapa penemuan empirik dari studi pendahuluan yang telah mereka lakukan dan yang telah dilakukan oleh para peneliti lain, di mana mempengaruhi munculnya pendekatan ini, Ginsberg dan teman sejawatnya menyimpulkan sebagai dasar penelitian awal terdapat 4 variabel signifikan yang termasuk ke dalam pilihan karir. Oke, apa aja sih keempat variabel itu? Jadi yang pertama yaitu faktor realita. Faktor realita atau kenyataan yang dapat menjadi penyebab bagi individu untuk memberikan respon pada tekanan yang diberikan oleh lingkungan dalam mengambil keputusan yang berpengaruh terhadap karir. Kemudian variabel yang kedua yaitu pengaruh pendidikan, bahwa jumlah dan jenis pendidikan yang pernah diperoleh atau dienyam oleh seorang individu akan mempengaruhi bagaimana dia mengambil keputusan yang berhubungan dengan karirnya. Yang ketiga yaitu faktor emosional. Faktor emosional di sini di mana termasuk di dalamnya yaitu respon individu terhadap lingkungan, di mana hal ini penting untuk dipertimbangkan sebab secara intuitif faktor kepribadian dan emosional akan berjalan seiring dengan pemilihan karir atau sebaliknya. Untuk faktor yang keempat yakni faktor nilai individu. Nah, variabel yang keempat ini sangat perlu diperhatikan dan menjadi variabel yang penting dalam pemilihan karir. Nilai individu akan mempengaruhi kualitas pemilihan karir dengan cara melihat beberapa kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pilihan karir. Nah, itu tadi mengenai sejarah singkat mengenai teori Ginsberg. Sekarang kita masuk ke dalam konsep umum teori Ginsberg nih teman. Oke, konsep umum teori ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu faktor emosional mengambil peran yang paling penting dalam perkembangan karir. Permasalahan emosional merupakan faktor terpenting dalam menentukan pola penyimpangan pilihan karir. Selanjutnya yaitu konsep yang kedua, di mana terdapat 4 komponen yang berkolaborasi pada proses pemilihan karir. Yang pertama yaitu realita, kemudian perspektif mengenai waktu perkembangan, yang ketiga kemampuan untuk menunda kepuasan, dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk menerima dan mengimplementasikan perencanaan karir. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai orang dan pekerjaan, di mana Ginsberg dalam proposalnya menyatakan konsep mereka tentang orang dan pekerjaan, di mana ada 2 tipe kepribadian dalam studi yang telah mereka lakukan. Yang pertama yaitu kepribadian yang berorientasi pada pekerjaan dan kepribadian yang berorientasi pada prinsip kesenangan. Namun demikian, individu tidak berarti masuk ke dalam kategori salah satu di antara keduanya. Namun, individu merupakan gabungan dari keduanya. Nah, itu tadi mengenai konsep umum dari teori Ginsberg. Dan sekarang kita mulai masuk nih dalam unsur-unsur teori Ginsberg. Oke, dalam teori ini konsep perkembangan dan pemilihan pekerjaan atau karir oleh Ginsberg dikelompokkan menjadi 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur proses. Dikatakan suatu proses karena pemilihan pekerjaan atau karir ini dilakukan oleh individu sepanjang hidupnya, sehingga menemukan karir yang benar-benar pas untuk dirinya atau sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.
Unsur yang kedua yakni unsur irreversibilitas, di mana bahwa pilihan pekerjaan itu tidak bisa diubah atau dibalik. Artinya, untuk setiap masa perkembangan yang telah terlewati, di sini individu tidak dapat kembali lagi nih ke masa tersebut untuk memperbaiki pilihan karirnya. Yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki pilihan karir di masa perkembangan selanjutnya. Dan unsur yang terakhir yakni unsur kompromi, di mana bahwa pilihan pekerjaan itu merupakan kompromi antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu faktor minat, kemampuan, dan nilai. Faktor tersebut tergabung menjadi satu dan pada akhirnya memberikan kontribusi pada tiap individu. Ada karir yang mana mereka menjatuhkan pilihannya di satu karir yang benar-benar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam proses pemilihan karir menurut Ginsberg nih teman. Proses pemilihan karir oleh Ginsberg dan teman sejawatnya diklarifikasikan dalam 3 tahap utama, yaitu masa fantasi, masa tentatif, dan masa realistik. Untuk mengetahui kelengkapannya, lanjut yuk. Oke, yang pertama yaitu masa fantasi. Masa fantasi ini dilalui oleh individu sebelum masuk usia 12 tahun, yang dicirikan yang pertama yaitu anak-anak mulai menggambarkan pilihan karir mereka. Kemudian ciri yang kedua, proses pemilihan pekerjaan masih asal pilih tanpa ada pertimbangan. Dan yang ketiga, kegiatan bermain pada masa fantasi secara bertahap berorientasi menjadi pekerjaan. Dan yang keempat, di mana anak-anak mulai mengembangkan pilihan karirnya melalui aktivitas permainan yang mereka lakukan. Untuk tahap yang kedua disebut sebagai masa tentatif, di mana hal ini terjadi pada usia 11 sampai 18 tahun yang dicirikan dengan yang pertama yaitu pilihan karir mengalami perkembangan dibandingkan dengan masa sebelumnya. Dan yang kedua, Ginsberg mengklarifikasikan masa ini ke dalam 4 tahap. Apa aja 4 tahap itu? Oke, 4 tahap itu diantaranya yakni tahap minat. Tahap ini berlangsung pada usia antara 11 sampai 12 tahun, di mana individu mulai menyadari kebutuhan untuk mengidentifikasi arah karir mereka. Pada tahap ini, identifikasi akan pilihan karir direfleksikan dengan memperhatikan aktivitas apa yang mereka senangi dan tidak mereka senangi. Pilihan dipertimbangkan dari potensi yang mereka miliki, kemudian akan memberikan kesenangan secara intrinsik. Seringkali pilihan mereka tidak jauh dari profesi orang tua, khususnya ayah mereka. Yang kedua, yakni tahap kapasitas, di mana tahap ini berlangsung pada usia antara 12 sampai 14 tahun, yang secara logis merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu tahap minat. Pada tahap ini, anak mulai memperkenalkan ide tentang kemampuan terhadap pertimbangan karir mereka. Mereka mulai mengevaluasi kemampuan yang mereka miliki untuk setiap aktivitas yang mereka lakukan. Nah, pada tahap ini, mereka mulai mengurangi identifikasi terhadap peran ayah sebagai konsekuensi dari pilihan karir dan mulai mempertimbangkan pengaruh dari orang lain. Kemudian, tahap yang ketiga yakni tahap nilai. Tahap ini berlangsung pada usia antara 15 sampai dengan 16 tahun, di mana anak mulai beranjak remaja dan melakukan perubahan-perubahan dalam pilihan karir mereka. Yang menjadi catatan adalah bahwa pada tahap ini remaja mulai memikirkan bagaimana memberikan layanan untuk masyarakat, di mana mereka mulai menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukan seharusnya tidak hanya akan memberikan kepuasan bagi diri mereka sendiri, namun juga bisa memberikan makna bagi orang lain dan sekitarnya. Untuk tahap yang terakhir, yakni tahap transisi.
Tahap terakhir dari masa tentatif ini adalah tahap transisi yang berlangsung pada usia antara 17 sampai dengan 18 tahun. Tahap ini menggambarkan keadaan di mana individu akan memadukan orientasi-orientasi pilihan yang dimiliki sebelumnya, seperti minat, kapasitas, dan nilai, untuk selanjutnya dapat direalisasikan dalam kehidupannya, di mana tahap ini dikenal juga dengan tahap pengenalan secara gradual terhadap persyaratan kerja, pengalaman minat, kemampuan, imbalan kerja, nilai, dan perspektif waktu. Keputusan yang menjadi pilihan itu sudah merupakan bentuk tanggung jawab dan konsekuensi pola karir yang dipilih. Oke, itu tadi mengenai tahap masa tentatif. Selanjutnya, yakni mengenai masa realistik, di mana masa ini terjadi pada usia 18 sampai 12 tahun atau selambat-lambatnya di usia 24 tahun, dengan beberapa ciri. Yang pertama yaitu penempatan terhadap pekerjaan telah mengalami perkembangan yang lebih realitas. Kemudian yang kedua yaitu orientasi minat, kapasitas, dan nilai yang dimiliki individu terhadap pekerjaan akan direfleksikan dan diintegrasikan secara runtut dan terstruktur. Dan ciri yang terakhir yakni masa ini dibedakan menjadi tiga tahap. Apa aja tahap itu? Jadi, tahap masa realistik yang pertama adalah tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi adalah tahap di mana individu akan melakukan eksplorasi atau menerapkan pilihan-pilihan yang dipikirkan pada masa tentatif akhir dan belum berani mengambil keputusan, di mana tahap ini dimulai ketika individu memasuki dunia perkuliahan. Kemudian, tahap yang kedua yakni tahap kristalisasi. Tahap ini adalah tahap di mana penilaian yang dilakukan individu terhadap pengalaman atau kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, pada tahap ini, individu akan mengambil keputusan pokok dengan mempersatukan faktor-faktor internal dan eksternal dirinya untuk sampai pada spesifikasi pekerjaan tertentu. Dan tahap terakhir yakni tahap spesifikasi. Tahap ini yaitu tahap pemilihan pekerjaan yang spesifik atau khusus. Pada tahap ini, semua segmen dalam orientasi karir yang dimulai dari orientasi minat, kapasitas, dan nilai sampai pada tahap eksplorasi dan kristalisasi telah dijadikan pertimbangan yang matang dalam pemilihan karir dan tujuan karir di masa yang akan mendatang. Oke, sekarang kita udah sampai di akhir dari inti pembahasan kita kali ini. Dari pembahasan kita kali ini dapat diambil kesimpulan, yakni dari berbagai tahapan yang telah diklarifikasikan Ginsberg tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa proses pemilihan pekerjaan yang telah terjadi pada individu merupakan suatu pola pilihan karir yang bertahap dan runtut, sejak masa kanak-kanak hingga awal masa dewasanya. Namun, ada kalanya individu mampu menentukan pilihan karirnya secara mantap sejak dini. Artinya, pilihan karirnya tidak akan berubah meskipun pada awalnya hanya berupa khayalan semata. Dan ada juga nih individu yang mengalami keterlambatan dalam menentukan pola karirnya. Oke, itu tadi kesimpulan dari pembahasan kita pada materi kali ini, yakni mengenai teori perkembangan karir Ginsberg. Untuk pembahasan selanjutnya, nonton video setelah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.